Ustaz, ada yang mau kutanya Pak Ustaz, apa hukumnya makan uang dari tanah yang sudah diwakafkan untuk kuburan? Menyindir saya nih. Waktu mak saya meninggal, dibilangnya sebulan sebelum meninggal saya ziarah ke kampung. Ini kubur ayahku, kata mak. Nanti kalau aku meninggal, kau letakkan aku di bagian kaki ini. Dimintanya sama orang yang sebelah ini, tanah ini udah habis, tanah pemakaman ini udah habis. Dimintanya sama si dedek yang punya tanah, dek, nanti kau kasih untuk uak semeter ya. Kalau untuk uak tak usah bayar, ambil lawak, wakafkan untuk tanah kuburan. Jadi setelah mak saya meninggal, saya tambahlah 22 meter ke samping, ke belakang sungai 60 meter. Saya wakafkan untuk tanah pekuburan. Saya pesankan, kalau aku mati pas jadwal di Medan, tolong jenazahku bawa balik ke Silau pakai ambulan. Udah saya bilang untuk Bang Iqbal. Tapi kalau aku mati pas ceramah di Papua, kuburkan aja lah di sana, jangan bawa ke Silau. Kenapa? Karena tiket jenazah mahal. Tapi kalau pas aku meninggal pas jadwal di Medan, maka bawalah jenazah supaya dekat makamku dengan keluargaku di kampung. Dari tanah wakaf sudah saya siapkan semuanya. Nah, ini cerita tentang tanah kuburan ini. Apa hukumnya memakan duit dari tanah yang sudah diwakafkan untuk kuburan? Gimana cara makan duitnya? Setiap orang yang dikuburkan di wakaf tersebut berbayar. Ini masalah. Yang namanya wakaf produktif itu begini, ibu bapak masih bisa serius, masih bisa menangkap. Ini tanah diwakafkan, di atas tanah dibangun ruko, hasil ruko disewa orang setahun 100 juta. 100 juta itu yang dipakai untuk keperluan agama, untuk masjid, untuk anak yatim, untuk fakir miskin. Tanahnya tanah wakaf, gedungnya gedung wakaf, hasilnya untuk umat. Paham? Itu namanya wakaf produktif. Adapun tanah kuburan itu tak bisa dibisniskan. Ya kalau yang mati orang kaya, kalau orang yang miskin tak mungkin kita bawa skop. Orang kok anak kau tak bisa membayar, kami campakkan ke laut. Itulah maka tanah wakaf itu tanah wakaf kuburan yang gratis. Tolong saudaraku umat Islam, tanah kuburan yang sudah diwakafkan nenek moyang dulu, jangan lagi kalian ungkit-ungkit. Makanya kalau ada orang mewakafkan tanah, segera laporkan ke KUA, diurus namanya akte ikrar wakaf. Apa namanya? Akte ikrar. Selesai pengajian ini, berdatanganlah jamaah ini menjumpai Ustaz Iqbal Sauki, ketua tim UAS. Kami mewakafkan tanah Pak Iqbal, kami mewakafkan ruko sana Pak Iqbal. Itu ada tanah di Pulau Brian dan mewakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu kami tanah siapa. Nanti panggil yang mewakafkan, panggil yang menerima wakaf, panggil orang dari petugas KUA. Lalu ada akadnya. Wakafkan tanah ini untuk tanah kuburan tunai, aku terima sah. Saya mengurusnya jam 10, jam 11 keluar suratnya. Lalu suratnya itu dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, berubahlah namanya menjadi tanah wakaf. Tanah wakaf kuburan tak bisa berbayar. Yang model berbayar itu adalah tanah produktif, dibangun rumah sakit Islam, dibangun rukonya hasilnya untuk masjid, untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk duafa. Ada orang Aceh pergi ke Makkah, sampai di Makkah dia beli tanah, di atas tanah itu dibangunnya rumah, habis itu dia meninggal. Sekarang lokasi rumah itu dibangun hotelnya megah, duitnya bermiliar-miliar. Maka semua orang Aceh yang pergi haji dapat duit dari tanah wakaf produktif orang Aceh, namanya Habib Buga dulu berpesan, ini tanah wakaf Bu, setiap orang Aceh yang pergi haji tolong kasih dia. Karena waktu dulu orang pergi haji naik tongkang kapal laut, susah makan, susah hotel, maka dia wakafkan. Sekarang orang Aceh yang pergi naik pesawat, yang pergi kaya-kaya tetap mendapatkan. Itulah hebatnya wakaf, tapi bukan tanah kubur. Jelas?
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang berwakaf, tengok dulu, ini wakafnya produktif atau wakaf konsumtif. Yang kau produktif menghasilkan uang. Apakah yang mengelola wakaf boleh mengambil? Kalau zakat boleh ambil 1/8, namanya jatah amil. Tapi kalau wakaf boleh mengambil 10%. Saya mau tes, mau nengok jamaah paham atau tak paham. Ada orang Pulau Brayan mewakafkan ruko 10 ke masjid. Wakafkan ruko ini 10 untuk masjid dan tahfiz Quran tunai sah. Lalu ditulislah surat ke BPN, tidak lagi nama dia, tapi sudah jadi nama penerima wakaf. Lalu kemudian satu ruko disewa orang 100 juta. Ada 10 ruko, berarti 1 tahun dapat 1 miliar. Pengurus digaji, operasional, bayar listrik, gaji karyawan, cleaning service, bayar pajak, boleh mengambil 10%. Pertanyaannya, jika penghasilan dari wakaf bersih 1 miliar, berapakah pengurus boleh mengambil untuk operasional? 100 juta. Tak usah dijawab, karena saya jawab sendiri itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dibaca Ustaz Somad tadi itu adalah solawat. Pak Ustaz, solawat mesti pakai lagu? Enggak, saya tak suka solawat pakai lagu. Tak usah pakai lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya tak suka solawat pakai suara Pak Ustaz. Tak usah bersuara. Solawat bersuara bagus, solawat pakai lagu bagus, solawat pakai barzanji bagus. Abadi ulimla abismillatil aliyah mustadirra faidhal barakati ala ma ana lahu wa awlan. Tak usah lagi teruskan, terbayang pula telur kuning sama ayam panggang. Masih ada barzanji di Pulau Brayan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan nanti acara Maulid Nabi buat acara lomba barzanji. Setuju? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang Nurul Aini, artinya cahaya mata. Selamat datang cahaya mata. Dulu tradisi kita acara nikah disambut pengantin itu, marhaban ya Nurul Aini, selamat datang cahaya mata. Semua penonton, semua yang datang tamu menunggu macam mana bentuk pengantin. Pas dibuka tirai hitam. Bukan itu nyanyinya, bukan untuk pengantin, tapi marhaban ya Nurul Aini itu maksudnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi marhaba ayya Nurul Aini. Begitulah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dari mana kalian? Kami dari memperingati Isra Mi'raj. Apa diperingati Isra Mi'raj itu? Untuk apa diperingati? Orang memperingati Isra Mi'raj kau marah?
Orang peringati maulid Nabi kau marah, tapi ada orang panjat pinang muncul kau diam. Sumbatkan batang pinang tuh. Cinta kita kepada Nabi. Maulid Nabi tidak mesti menunggu bulan Rabiul Awal. Kita dulu ada acara akikah anak marhaban, mengayun anak marhaban, anak 7 hari marhaban, akikah potong kambing marhaban. Masih ada lagi acara akikah marhaban di Ayun. Di Ayun. Pak Ustadz, akikah itu hanya 7 hari. Nah, saya udah 40 tahun Pak Ustadz. Dulu waktu kecil tak akikah. Boleh akikah sekarang menurut mazhab Syafi'i. Begitu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak ibu yang belum akikah, besok pagi buatlah, insya Allah kami datang. Tapi akikah aja, jangan pula minta gundul. Akikah aja, jangan pula besok kami datang. Tengok di Ayun, nenek itu duduk situ. Putus nanti tali Ayun. Ketawa itu terbayang nenek duduk. Apakah terbayang mati, terbayang emak duduk. Ini orang bisa ketawa nih menunjukkan bahwa masih sehat. Orang kalau udah tak bisa ketawa itu udah malaikat maut dan di lampu merah itu dah. Ya Allah, semua yang hadir malam ini panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan ya Allah. Paling tidak sampai pagi 14 Februari itu mencucuk itulah. Habis itu mau mati-matilah. Janganlah gitu Pak Ustaz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pas sudah jam 10 malam, pulang cepat. Aku Pak Ustaz tak bisa cepat tidur, pulang langsung tidur supaya pas tahajud nanti malam. Setel jam 4, sejam sebelum subuh. Aku tak bisa tidur cepat Pak Ustaz, pulang dari sini beli antimu. Langsung tidur. Sebiji makan, yang satu papan. Dimakan sepapan, Idul Fitri baru bangun. Tengoklah anak-anak kecil tuh, itu anak kecil. Kelas berapa deh? Kelas 4 SD. Itu anak perempuan yang baju pink kelas berapa anakku? Kelas TK. Ini yang pakai peci kelas berapa nak? Kelas 3. Abang yang di belakang kelas berapa? Kelas 2. Masya Allah, anak-anak kecil bisa fokus mendengar ceramah dari jam 9 kurang 15 sampai jam 10. Itu hanya ada di Pulau Brian. Di tempat lain ceramah saya memanjat anak, lompat-lompat jatuh patah. Kenapa? Waktu maknya hamil, ibunya menyanyikan kucing garong, lompat-lompat anak tuh kucing. Tapi di Pulau Brian tengok tenang semua, Masya Allah, tabarakallah. Kusangka ada juga anak-anak yang tenang, rupanya dikasih balon. Ini tenang semuanya. Mudah-mudahan semua anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh, penghafal Quran, selamat dari narkoba, selamat dari ganja, selamat dari pil anjing gila, selamat dari sabu-sabu, selamat dari buah kecubung, selamat dari kopi campur spiritus. Lengkap lah udah. Ada satu lagi yang belum. Selamat dari lem kambing. Ala hadhihi niat untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami, anak-anak kami, keluarga kami dalam agama Islam ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami yang sakit-sakit, sehatkan, angkat penyakitnya. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal ibadah kami. Wa barakatan fil rizqi. Berikan berkah rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak, bersedekah, berhaji dan berumrah. Wa taubatan qablal maut.